Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Zahra Muharrama dengan NIM S1S1 22038. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai implementasi perulangan pada bahasa pemrograman Python. Baik, untuk implementasi perulangan pada pemrograman Python kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara membuat simbol tanda pagar atau karakter pagar menjadi formasi menyerupai segitiga siku-siku. Saya sudah menyediakan contohnya, jadi kita akan membuat seperti ini dengan memanfaatkan perulangan. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan perulangan bersarang atau nested loop, atau yang kita kenal dengan perulangan di dalam perulangan. Langsung saja kita menuju ke text editor kita. Nah, seperti biasa sebelum memulai kita membuat file baru. Di sini saya membuat file baru dengan ekstensi.py. Nah, seperti biasa karena kita menggunakan bahasa pemrograman Python, maka selalunya ketika kita membuat file baru, ekstensi dari filenya itu harus .py. Jadi kita pencet enter. Dan setelah semuanya sudah siap, langsung saja kita mulai program kita. Nah, kita run. Sudah jalan. Jadi kode ini adalah contoh yang sederhana namun menarik dalam pemrograman Python. Tujuan dari kode ini adalah untuk mencetak pola segitiga ke layar dengan menggunakan dua tingkat perulangan bersarang. Mari kita perinci setiap bagian dari kode ini. Dimulai dari baris yang pertama. Di sini terdapat perulangan yang pertama. Jadi pada baris pertama ini kita memulai perulangan pertama dengan sintaks for i in range dalam kurung i, 11. Perulangan pertama ini mengendalikan berapa kali kita akan mencetak baris-baris dalam pola segitiga. Fungsi range 1,11 digunakan, sehingga perulangan ini akan dijalankan sebanyak 10 kali. Variabel i akan mengambil nilai dari 1 hingga 10 pada setiap iterasi. Selanjutnya, perulangan pada baris kedua, atau di sini pada baris kedua ini juga sudah terdapat perulangan yang kedua. Jadi setelah perulangan pertama dimulai, kita memiliki perulangan kedua yang bersarang di dalamnya, yang berada di baris kedua ini, yang di dalamnya dengan sintaks for j in range dalam kurung i. Perulangan kedua ini mengendalikan berapa banyak karakter pagar yang akan dicetak dalam satu baris. Nilai i pada setiap iterasi perulangan pertama akan mempengaruhi berapa banyak pagar yang akan dicetak pada baris saat ini. Selanjutnya, untuk baris yang ketiga, di sini masih dalam perulangan yang kedua. Jadi, untuk baris yang ketiga ini, kita mencetak karakter pagar tanpa membuat baris baru atau new line dengan pernyataan print dalam kurung kutip pagar, n sama dengan kutip kosong. Penggunaan n sama dengan kutip kosong mengakibatkan karakter pagar yang kita gunakan dicetak berdampingan dalam satu baris
dalam satu baris dengan spasi di antara mereka. Hasilnya adalah menciptakan formasi pagar yang horizontal dalam satu baris yang bertambah panjang seiring dengan perulangan kedua. Baik, karena fungsi dari n sama dengan kutip kosong ini mengakibatkan karakter pagar yang kita pakai di sini menjadi horizontal. Apa yang terjadi ketika kita menghapus karakter n sintaks n ini? Kita coba run. Nah, outputnya akan jadi seperti ini. Dia akan vertikal seperti ini. Maka karakter n tadi itu kita butuhkan untuk membuat tampilan dari segitiga, dari pagar-pagar segitiga kita ini menjadi horizontal. Kita run ulang. Nah, jadi n sama dengan kutip kosong ini menciptakan formasi pagar yang horizontal dalam satu baris yang bertambah panjang seiring dengan perulangan yang kedua. Selanjutnya untuk baris yang keempat, setelah perulangan kedua selesai dijalankan, untuk baris keempat saat ini kita mencetak baris kosong dengan pernyataan print dalam kurung. Ini menciptakan baris baru sebelum mencetak baris pagar selanjutnya. Baris kosong ini memberikan efek visual sehingga karakter pagar-pagar yang kita gunakan pada baris berikutnya tercetak pada baris yang baru. Nah, untuk hasil output di sini, hasil dari kode ini adalah pola segitiga pagar dengan 10 baris. Setiap baris dalam segitiga memiliki jumlah pagar yang bertambah 1 dari baris sebelumnya, dan pagar-pagar tersebut dicetak berdampingan dalam satu baris. Karena kita menggunakan fungsi range dalam kurung 1,11 dalam perulangan pertama, kita mendapatkan angka dari 1 hingga 10 sebagai bagian dari output. Mengapa output yang keluar di sini hanya 10? Hanya sampai 10 baris saja. Sementara dalam fungsi range ini kita masukkan 1,11. Nah, itu karena angka 11 memang tidak termasuk dalam fungsi range yang terdapat nilai start dan nilai stop. Nah, jadi nilai start adalah nilai awal dari urutan angka dan nilai stop adalah nilai akhir dari urutan angka. Tetapi nilai stop sendiri tidak termasuk dalam urutan tersebut. Jadi nilai 1 ini merupakan nilai awal atau nilai start dari urutan, dan angka 11 ini adalah nilai akhir atau nilai stop. Tetapi perlu diketahui angka 11 itu sendiri tidak termasuk dalam urutan tersebut, sehingga urutan angka yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai mencapai angka 10. Kombinasi angka dan pagar ini menciptakan segitiga dengan 10 baris pagar. Semua baris pagar ini membentuk formasi segitiga siku-siku yang semakin besar dengan setiap barisnya, menciptakan tampilan yang menarik secara visual. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita ingin membalik formasi atau pola segitiga siku-siku ini menjadi jumlah pagar yang terbesar berada di barisan paling atas. Jadi nantinya itu outputnya untuk baris pertama ada 10 pagar, baris kedua 9 pagar, dan baris ketiga ada 8 pagar, dan begitu seterusnya sampai 1 pagar. Nah, untuk menciptakan kondisi tersebut, kita perlu merubah parameter dari fungsi range yang ada di dalam codingan kita ini. Kita cukup merubah cukup merubah parameter dari fungsi range ini, yaitu kita cukup mengubah seperti ini. Kita coba run. Nah, kode saat ini mencetak pola segitiga yang semakin kecil dari atas ke bawah. Kemudian dari 10 karakter pagar dalam baris pertama jumlahnya berkurang 1 karakter setiap barisnya hingga mencapai 1 karakter pagar
dalam baris terakhir. Bisa kita lihat pada kode program kedua ini tidak terjadi banyak perubahan, hanya terdapat sedikit perbedaan yaitu pada fungsi range. Mari kita lihat bagaimana fungsi range bekerja dalam kode ini. Jadi untuk baris yang pertama, for i in range dalam kurung 10,0, min 1, range 10,0, min 1 ini digunakan di perulangan pertama. Fungsi range ini menghasilkan deret angka dari 10 hingga 1 dengan langkah mundur sebesar min 1. Artinya perulangan pertama akan dimulai dengan nilai 10, angka tertinggi. Kemudian akan berkurang satu angka setiap iterasi hingga mencapai angka 1 atau angka terendah. Ini menciptakan urutan angka seperti 10, 9, 8, 7, 6 sampai 1 ke bawah ya, yang digunakan sebagai nilai i pada setiap iterasi perulangan pertama. Kemudian pada baris kedua for j in range dalam kurung i ini, di dalam perulangan kedua ini kita menggunakan range dalam kurung i, yang berarti perulangan kedua akan dijalankan sebanyak nilai i yang dihasilkan oleh perulangan pertama pada setiap iterasi. Pada iterasi pertama perulangan pertama i bernilai 10, sehingga perulangan kedua akan dijalankan 10 kali. Sehingga perulangan kedua akan dijalankan 10 kali. Pada iterasi berikutnya i akan berkurang menjadi 9, sehingga perulangan kedua akan dijalankan 9 kali, dan begitu seterusnya sampai mencapai nilai 1 di sini, sampai mencapai pagar urutan yang ke-1 ini. Nah, jadi secara keseluruhan fungsi range pada kode ini menghasilkan urutan angka yang dimulai dari 10 dan berkurang hingga mencapai 1. Dan nilai i digunakan dalam perulangan kedua untuk mengendalikan berapa kali karakter pagar akan dicetak dalam satu baris. Ini menghasilkan pola segitiga terbalik dengan menggunakan karakter pagar yang berkurang setiap barisnya. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya mengenai implementasi perulangan bersarang atau nested loop pada pemrograman Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.